Selamat siang penonton dan peserta debat sekalian, selamat bergabung dalam debat proyek MKWK Universitas Sumatera Utara tahun 2022. Saya Univina sebagai moderator dalam debat kita kali ini dengan topik puasa bagi umat Kristen Protestan. Di mana kita semua tahu bahwa puasa adalah tindakan menahan diri dan makan dan minum serta segala perbuatan yang membatalkan puasa. Puasa bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan lebih fokus kepada Tuhan. Dan sebelum memulai acara rangkaian debat kali ini, saya akan menyampaikan beberapa aturan debat yang perlu diperhatikan dan juga dipatuhi. Berikut adalah tata tertib debat. 1. Peserta debat akan diberikan waktu untuk berbicara. Tidak dibenarkan memotong pemaparan tim lain saat tim lain tersebut sedang berbicara. Kedua, waktu dimulai saat pasangan calon mulai berbicara. Ketiga, seluruh peserta debat wajib mengaktifkan kamera saat acara debat sedang berlangsung. Keempat, tim pro dan tim kontra terdiri dari 3 anggota debat yang meliputi pembicara 1, 2, dan 3. Dan tim netral terdiri dari 2 anggota yang meliputi pembicara 1 dan 2. Selanjutnya kita akan masuk ke permasalahan debat. Saya akan membacakan 1 kali pertanyaan, harap diperhatikan. Berpuasa dapat membantu kita menjadi lebih rendah hati, mengurangi rasa tinggi hati, tidak mementingkan diri sendiri, serta menjadi lebih peduli terhadap kebutuhan orang lain. Ini dapat membantu kita melihat lebih jelas kesalahan dan kelemahan kita dan menolong kita untuk lebih dapat berhenti menghakimi orang lain. Bagaimana tanggapan tim pro dan tim kontra tentang umat Kristen Protestan berpuasa untuk mencapai kepentingan pribadi? Dimulai dari tim pro terlebih dahulu, saya berikan waktu selama 1 menit 30 detik, waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Menurut pendapat kami dari pernyataan di atas, kami sepakat bahwa umat Kristen berpuasa untuk mencapai kepentingan. Salah satunya kepentingan pribadi, di mana orang percaya mencari Tuhan melalui berpuasa dengan alasan, pertama, untuk mempersiapkan diri bagi pelayanan. Yesus menghabiskan 40 hari dan 40 malam di padang, belantara berpuasa, dan berdoa sebelum dia memulai pekerjaan Tuhan di bumi. Dia membutuhkan waktu sendirian untuk mempersiapkan diri, melakukan kehendak Bapanya. Kedua, untuk meminta hikmat Tuhan. Paulus dan Barnabas berdoa dan berpuasa untuk para panatua gereja sebelum menyerahkan mereka kepada Tuhan untuk pelayanannya. Ketiga, untuk menunjukkan kesedihan. Nehemia berduka, berpuasa, dan berdoa ketika dia mengetahui tembok-tembok Yerusalem telah dihancurkan, membuat orang Israel rentan dan dipermalukan. Keempat, untuk mencari pembebasan atau perlindungan. Ezra mengumumkan puasa bersama dan berdoa untuk sebuah perjalanan yang aman bagi orang Israel ketika mereka melakukan perjalanan sejauh 900 mil ke Yerusalem dari Babel. Kelima, bertobat. Setelah Yunus menyatakan penghukuman terhadap kota Niniwe, raja menutupi dirinya dengan kain kabung dan duduk di atas debu, dan kemudian memerintahkan orang untuk berpuasa dan berdoa. Keenam, untuk mendapatkan kemenangan. Setelah kehilangan 40.000 orang dalam pertempuran dalam 2 hari, orang Israel... Tim pro, waktu telah habis. Selanjutnya dilanjutkan oleh tim kontra. Tim kontra diberikan waktu selama 1 menit 30 detik. Dimulai saat Anda berbicara. Oke, baiklah. Saya dari tim kontra tidak setuju akan apa yang dipaparkan tim pro sebelumnya. Dalam puasa umat Kristen itu harus dari hati dan tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi atau keperluan pribadi. Karena puasa dalam Kristen itu untuk meningkatkan iman dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Dan juga puasa itu dilakukan untuk memohon pertolongan Tuhan. Jadi di sini bisa kita lihat itu bukan untuk kepentingan pribadi, namun relasi kita dengan Tuhan. Jika membilang keperluan pribadi, banyak sekali keperluan pribadi, khususnya kita umat manusia. Dan berikutnya, puasa di Kristen itu tidak asal-asalan, melainkan untuk hubungan kita dengan Tuhan. Maka dari itu kita harus lakukan secara full dan tidak boleh setengah-setengah. Jadi kembali lagi dengan topik kita keperluan pribadi. Jika kita melakukan secara keperluan pribadi, itu kita tidak akan tahu dasar berpuasa itu apa. Jika kita melakukan puasa untuk pribadi itu, kita juga tidak akan tahu bahwa puasa itu sendiri untuk hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang terakhir, puasa itu tidak hanya untuk kepentingan pribadi, dan juga
membangun hubungan yang erat bukan hanya dengan manusia, bukan hanya dengan Tuhan, melainkan dengan manusia. Karena kita tahu bahwa puasa itu Kontra, banyak. terima kasih buat pendapatnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh tanggapan oleh tim pro terhadap masukan dari tim kontra. Waktu diberikan selama 1 menit 30 detik, dimulai saat Anda berbicara. Izin membantah pernyataan dari tim kontra. Jadi kita tahu bahwa memang manusia cenderung jatuh dalam dosa berkali-kali. Karena adanya keadaan dosa inilah manusia sebenarnya sadar bahwa hubungannya dengan Tuhan akan semakin jauh. Karena itulah banyak hal yang dilakukan oleh manusia untuk membantu mengembalikan hubungannya dengan Tuhan. Tujuan puasa Kristen yang pertama adalah untuk menumbuhkan pertumbuhan iman umat. Bahkan Yesus sendiri menasihati murid-muridnya yang sedang berusaha untuk mengusir setan dengan cara berdoa dan berpuasa. Jadi berbicara mengenai kontrol diri, tentunya hal ini akan menjadi lebih luas lagi ketika kita berpuasa. Jadi kita bisa menahan nafsu kita dan bisa lebih mengendalikan diri kita lagi dan tidak lagi jauh dalam dosa. Bahkan kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih. Apakah tim pro ingin menambahkan lagi? Baik, terima kasih waktu dan kesempatan berlanjut kepada saya. Di sini kami tidak setuju dengan apa yang teman kami tim kontra mengatakan bahwa puasa itu untuk kepentingan diri sendiri tidak wajib untuk dilakukan. Saya dari tim pro tidak setuju. Mengapa? Karena dengan kita melakukan puasa untuk kepentingan pribadi, pada kepentingan pribadi adalah hal yang sangat diperlukan dengan tujuan untuk mencapai suatu. Baik, terima kasih buat tim pro, waktunya telah habis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim kontra. Tim kontra dapat memberikan sanggahan atau tanggapan kepada tim pro. Waktu diberikan selama 1 menit 30 detik, dimulai saat Anda berbicara. Baik, saya akan menambahkan, saya kurang setuju pada akhir itu puasa Kristen itu tidak asal-asalan. Untuk melakukan puasa yang dalam Kristen itu harus full dari misi. Dan Yesus juga pernah bilang, Yesus tidak pernah memerintahkan pengikutnya untuk berpuasa. Selain itu, tidak ada keterangan di Alkitab yang menunjukkan bahwa orang Kristen abad pertama memperingati peristiwa ini. Izin menambahi, kalau di Kristen itu berpuasa itu dari individu, jadi nggak bisa dipaksa. Kalau dipaksa itu sama aja puasanya itu nggak bermanfaat. Jadi ya seperti kami bilang, puasa itu harus dari hati. Terima kasih. Saya ingin menambahkan sekalian menyimpulkan dari kedua teman saya bahwa lagi-lagi kami katakan bahwa puasa itu dari hati kita manusia untuk membangun relasi kepada Tuhan. Bukan hanya untuk keperluan pribadi, karena puasa itu juga menyangkut hubungan kita dengan Tuhan, terlebih hubungan kita dengan manusia. Maka dari itu, puasa tidak boleh dilakukan secara terpaksa, melainkan dari hati, agar puasa itu sendiri bisa dijalankan dengan baik dan manfaatnya juga dapat. Jika kita lakukan secara terpaksa, tidak akan ada manfaat dari puasa itu sendiri. Karena Tuhan pasti menilai dari hati kita, bukan keterpaksaan kita. Sekian dari saya, tim kontra, terima kasih. Tim kontra. Selanjutnya, kesimpulan dari tim netral, diberikan waktu selama 1 menit 30 detik, waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih moderator yang terhormat. Berpuasa juga dilakukan oleh umat Kristen untuk meminta bimbingan dan bantuan Kristus saat akan melakukan kehendak Kristus untuk mendapatkan kemenangan dan saat menunjukkan pertobatan. Dengan berpuasa juga berpotensi membentuk karakter yang baik dalam diri kita. Contohnya seperti rendah hati, pemaaf, tidak tinggi hati, dan peduli terhadap lingkungan. Tetapi, apabila puasa dilakukan dengan tujuan yang salah seperti untuk mencapai tujuan dan kepentingan secara pribadi saja, tentu hal itu tidak sesuai dengan kehendak Allah dan Tuhan tidak akan senang. Berpuasa harus dilakukan dengan penuh ketulusan dan kiranya berpuasa dilakukan untuk semakin mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih moderator. Dan umat Kristen yang berpuasa hendaknya berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Kristus, bukan untuk mengagungkan dirinya, lantas memberi cap buruk pada umat Kristen yang tidak berpuasa. Dan juga umat Kristen yang tidak berpuasa tidak mencap sok suci pada umat Kristen yang berpuasa. Hanya Kristuslah yang mengerti isi hati umatnya.
Sesungguhnya Kristus menciptakan umatnya dengan pandangan yang berbeda, bukan untuk saling menghakimi satu sama lain, melainkan untuk saling melengkapi satu sama lain, menciptakan suasana yang rukun. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat dari masing-masing tim yang telah memberikan tanggapan terhadap debat kita kali ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Sekian dari kami, pamit undur diri. Terima kasih.